Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung di ngobrol online toleransi bersama agen toleransi. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Kali ini agen toleransi mau ngajak ngobrol tentang kemarin ini pembantaian warga Palestina yang sedang menunggu bantuan kemanusiaan ya, di Bundaran Nabulsi di bagian barat kota Gaza. Itu di dekat jalan Al-Rashid ya di Gaza, Al-Rashid di Gaza. Pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024. Jadi kan gini, kalau kita lihat dari info-info itu, jadi selama berbulan-bulan itu bantuan kemanusiaan dan seperti makanan itu sulit didapatkan oleh warga Palestina yang berada di sana ya. Itu ada ribuan orang dan itu bantuan kemanusiaan makanan itu selama berbulan-bulan sulit karena dicegah gitu oleh Israel. Dan ini ya, pada saat kabar bantuan akan datang tuh, warga Palestina yang sedang berada di situ itu kan mereka ingin menyambut gitu bantuan truk-truk ya, kan dibawanya oleh truk-truk bantuan kemanusiaan yang datang. Dan pada saat mereka berkerumun kan ya, emang ada ribuan kan mereka datang dari jalur Gaza. Itu dari saksi matanya itu kan. Nah tiba-tiba itu katanya jam 4 kurang 5 tuh pada hari Kamis itu, Kamis 29 Februari itu datang tank-tank Israel, tentara Israel, dan mereka menembaki, tank-tank itu menembaki warga Palestina yang sedang berkerumun, truk bantuan kemanusiaan itu. Nah ini itu dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan Gaza, itu 112 orang tewas ya, yang sedang menunggu bantuan kemanusiaan tersebut, dan 760 orang terluka. Nah ini saya mau mengutip dari Sekjen Inisiatif Nasional Palestina. Nanti juga saya menyebutin juga kan ya, tentang dari kami agen toleransi menyebutkan juga tentang dalihnya Israel. Dan mereka menolak tuduhan mereka tuh membantai itu, mereka menolak. Nah ini saya bacakan dulu ya dari Sekjen Inisiatif Nasional Palestina. Itu menyebutkan bahwa ini tuh serangan brutal ini yang dilakukan oleh tentara Israel ini, yang di tank-tank Israel itu sebagai kejahatan yang mengerikan yang dilakukan oleh Israel kan. Jadi mereka tuh sampaikan, ini Sekjen Inisiatif Nasional Palestina itu menyampaikan bahwa mereka itu adalah warga sipil yang kelaparan karena Israel telah merampas makanan mereka selama berbulan-bulan dan sekarang tidak mengizinkan pasokan apapun pada mereka selama lebih dari sebulan. Ini dikatakan oleh Sekjen Inisiatif Nasional Palestina ini pada Al Jazeera ya. Terus dia mengatakan lagi, kemudian mereka, itu Israel maksudnya, mencoba membenarkan dengan mengatakan bahwa warga Palestina bertanggung jawab atas pembunuhan yang dilakukan oleh tentara Israel yang sama. Tentara Israel yang menembaki itu sungguh sulit dipercaya. Gitu. Dia berkomentar seperti itu ya. Saya kutip juga lagi ya komen-komennya negara-negara lain ya. Jadi kayak gini deh, kayak ini ada beberapa ya. Kepala bantuan satu, misalnya kayak kepala bantuan PBB Martin Griffiths tuh, dia terkejut kan, terus dia menyampaikan itu, kehidupan terkuras habis di Gaza dengan kecepatan yang mengerikan ya kan, dalam hampir 5 bulan ini, hanya dalam hampir 5 bulan ini kan berapa ribuan itu, hampir 30.000, sekitar 30.000 ya orang Palestina ya yang tewas nih kalau nggak salah akibat serangan brutal antara Israel sama
Ini mungkin sekarang udah nambah lagi ya, mungkin. Nah ini terus Mesir tuh bilang katanya ini adalah kejahatan yang memalukan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kemudian Yordania mengatakan bahwa mengutuk tindakan brutal pasukan pendudukan Israel yang menargetkan berkumpulnya warga Palestina yang sedang menunggu bantuan di bundaran Nablus di dekat Jalan Al-Rashid, Gaza ya. Kemudian Arab Saudi bilang menolak pelanggaran hukum humaniter internasional dari pihak manapun dan dari keadaan dalam keadaan apapun. Terus dia juga sih menyarankan ya, menyerukan komunitas internasional nih Mesir ini ya, Arab Saudi ini juga menyerukan komunitas internasional untuk memaksa Israel membuka koridor kemanusiaan yang aman ke Gaza. Terus Belgia, jadi wakil Perdana Menteri Belgia itu Petra de Sutter bilang dia ngeri dengan berita pembantaian hari ini. Ini katanya dia bilang ini merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional dan sepenuhnya bertentangan dengan tindakan sementara Mahkamah Internasional. Nah, sekarang dalihnya Israel. Dalihnya Israel tuh nanti kan teman-teman bisa baca di berita-berita, di video-video kan, seperti keterangan dari jubir ya, juru bicaranya tentara Israel itu, siapa namanya kalau nggak salah, Daniel Hagari ya, itu dia bilang kan dia menolak gitu tuduhan bahwa tentara Israel yang di tank-tank itu membantai atau membunuh warga Gaza itu. Dia menolak, katanya mereka tuh cuma mengamankan konvoi, mereka tidak pernah menyerang konvoi bantuan kemanusiaan itu katanya. Terus mereka hanya mengamankan katanya. Terus ada lagi dalihnya Israel ya, jadi mereka tuh hanya melepas tembakan peringatan untuk membubarkan massa yang mengerumuni truk pengangkut bantuan. Mereka juga bilang tuh yang Israel ini kan dalihnya ada sekelompok pria bersenjata ada di lokasi dan melepaskan tembakan ketika menjarah bantuan tersebut. Itulah dalih-dalihnya Israel. Kalau dari saksi mata warga Palestina itu kan dia bilang kami dapat berita ya kan, berita bahwa bantuan kemanusiaan itu akan datang di daerah Nablus itu. Jadi mereka bergerak dari Gaza Utara ya kalau nggak salah. Mereka bergerak menuju daerah itu untuk menunggu bantuan itu datang kan, yang dibawa oleh truk-truk itu. Ya kan sama berbulan-bulan itu kan dihalangi kan oleh pihak Israel itu. Jadi mereka tuh kelaparan, warga Gaza yang di situ tuh memang kelaparan, ribuan orang tuh kelaparan. Dan banyak yang meninggal karena kelaparan. Anak-anak. Jadi orang tuanya itu menyaksikan anaknya kelaparan dan meninggal gitu. Nah, mereka sedang menunggu, jadi katanya saksi ini, kami sedang menunggu untuk menyambut truk bantuan manusia itu datang gitu kan. Nanti ini harus dicek, harus diadili gitu. Ini harus diadili, ini harus buktikan ini kesalahannya dan salahannya kan. Apa benar itu Israel itu berdalih kayak gitu, benar nggak? Jadi nggak sembarangan juga ya. Dan tapi ya apapun lah dalihnya mereka gitu ya. Dalihnya mereka bilang mau mengamankan kayak, atau mereka merasa katanya nih kan tadi belum saya sebutkannya dalihnya saya juga, mereka tuh merasa terancam gitu dengan kerumunan orang itu, tank-tank itu. Lah, terus gimana sih? Kok mereka harusnya bisa membayangkan dong bahwa truk itu datang, ya mereka jangan deket-deket situ kalau tanknya itu. Terus mereka tuh kan bersenjata.
Terus mereka ada di dalam tank gitu kan, yang di dalam tank ya. Ini orang-orang masyarakat sipil gitu berkerumun, ya udah kan, itu suatu hal yang sudah bisa dipastikan akan begitu gitu. Itu memang diatur. Ini ada pengaturannya enggak gitu. Nah, kalau misalnya untuk bantuan memang datangnya di situ, ya udah pastikan akan berkerumun orang di situ. Terus mereka membawa senjata gitu dengan warga-warga sipil yang mereka tank-tank itu kan banyak ya. Terus mereka juga bisa berlindung tuh, tentara di tank gitu. Nah, terus mereka ketakutan gitu. Nah, mereka ketakutan terus menembaki warga sipil yang berebut makanan. Orang warga sipil yang kelaparan berebut makanan. Itu menurut saya tuh, menurut kita nih nggak masuk. Dalihnya mereka tuh nggak masuk akal gitu. Nah, ini Israel ini harus benar-benar itu harus dijatuhi sanksi oleh Komite Nasional ya, Pengadilan Internasional. Nah, ini saya juga kami ya juga menyoroti ya, Generasi itu kan satu ya, tindakan Israel itu kan juga melanggar kemarin keputusan Mahkamah Internasional itu ya, ICJ itu, yang di Den Haag itu, yang memutuskan mengenakan sanksi kepada Israel, yaitu apa kan, mereka harus menghentikan serangan gitu kan, menghentikan pembantaian terhadap warga Palestina. Itu ada salah satunya kayak gitu. Nah, itu juga mereka sudah melanggar itu. Kemudian ini bukti lagi ya bahwa PBB, kemudian negara-negara lain gitu, negara Arab, kemudian Eropa atau Amerika juga komentar. Joe Biden juga prihatin itu dengan pembantaian ini, serangan. Jadi yang kami mau sampaikan, negara-negara Arab, PBB, Amerika dan negara-negara sekutunya ya, pendukung Israel itu, yang mengecam tindakan Israel itu, jangan cuma mengecam-ngecam aja. Mereka kan punya mengecam-ngecam aja, tapi mereka terus bekerja sama dengan Israel. Kayak negara-negara Arab kan, negara Arab pendukung Israel itu ada Mesir, Yordania, itu mendukung Israel. Kenapa disebut mendukung Israel? Karena dia kan mengadakan yang, kalau ada yang istilahnya itu normalisasi dengan Israel ya, istilahnya menurut mereka itu istilahnya kita kenal. Jadi mereka tadinya kan menentang Israel kan, dulunya sejarahnya. Terus sekarang mereka jadi mengadakan hubungan dengan Israel, bekerja sama. Nanti bisa dilihat hubungannya apa saja yang mereka lakukan dengan Israel. Jadi itu sama juga mendukung Israel, membantu Israel, seperti pasokan senjata juga ya, terus apa lagi gitu, semua ya, itu kan mengadakan hubungan kerjasama dengan Israel ya, itu jadinya mendukung Israel, membantu Israel, sehingga Israel itu menguatkan Israel, sehingga Israel itu bisa menyerang Palestina. Apalagi Amerika dan sekutunya, Inggris, ada juga negara Eropa kan, sudah jelas juga. Nah, ini mereka, tapi yang disoroti ini negara Arab ya. Saya berharap negara Arab ini kan tadinya mereka memusuhi Israel, tapi yang negara Arab yang tadi itu, yang disebutkan tadi, harusnya mereka menghentikan dong hubungan kerjasama dengan Israel dan benar-benar gitu mendukungnya itu, bukan cuman bicara aja, mengecam, tapi mereka tidak mengambil tindakan yang
mereka sebagai negara yang dekat di situ kan, dan negara yang dulunya memang bagian juga dari Arab, malah sekarang mengadakan hubungan kerjasama dengan Israel. Mereka mengecam, tapi tetap mengadakan hubungan kerjasama dengan Israel tuh gimana? Jadi istilahnya percuma lah gitu, mereka tuh cuma ngomong aja. Dan hukum tindakan, dan sampai sekarang mana hukuman sanksi yang dikenakan oleh Mahkamah Internasional itu yang di Den Haag kemarin, apakah sudah dijalankan oleh Israel, sudah benar dipatuhi oleh Israel? Karena kan selama ini Israel tuh selalu tidak mematuhi hukum internasional dan melanggar perjanjian-perjanjian. Yaitu mereka berani begitu karena mereka masih mendapat dukungan dari negara-negara yang mendukung mereka itu, yang masih mau bekerja sama dengan mereka. Satu lagi yang kami mau sampaikan, mungkin kan ada orang yang pro, yang mendukung Israel juga ya. Nah itu kami masih cobalah gitu ya. Kalau mereka masih mendukung Israel, mungkin bisa ada karena sebab-sebab ya. Orang mendukung Israel itu misalnya mungkin karena satu, mereka tidak tahu, bukan tidak tahu, mereka yang info yang mereka dapat ya itu, info yang mereka dapat itu, jadi mereka menganggapnya oh iya ini, jadi pendapat mereka jadi seperti itu, karena info yang mereka dapat. Yang kedua, mereka memang sudah tahu kebenaran, tapi mereka memang menolak kebenaran itu, kebenaran bahwa Israel melakukan pendudukan terhadap Palestina. Maka seharusnya Israel itu tidak ada hak membela diri bagi Israel, karena dia melakukan pendudukan terhadap Palestina, merampas wilayah Palestina, melakukan penyerangan terhadap Palestina. Jadi Palestina ini kalau melawan, yaitu haknya mereka melawan karena mereka yang dijajah. Yaitu nanti kalau ini, jadi saya kalau ada yang mendukung Israel ya silahkan, misalnya tidak terima gitu dengan pendapat ini, silahkan bisa disampaikan ya, kami menghargai, dan tapi mohon disampaikan alasannya apa, bukti-buktinya mana, sehingga nanti bisa kita cari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Ya sudah, mungkin itu saja yang mau sampaikan. Kalau misalnya ada yang ingin menanggapi, mungkin waktunya sudah habis ya, mohon maaf. Mungkin saya akhiri saja. Kalau ada yang ingin menanggapi, silahkan bisa menyampaikannya di kolom komentar di media sosial Agen Toleransi. Baik teman-teman, terima kasih. Semoga Palestina mendapatkan hak kemerdekaannya dan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan dengan adil. Ya, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga sehat selalu dan lindungan Tuhan Yesus selalu. Salam toleransi. I'm you.